Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Ihdal Aulia dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 23. Saya di sini akan memaparkan materi tentang literasi digital untuk masyarakat umum. Jadi di zaman sekarang ini kita mendapatkan informasi melalui media sosial, entah itu TikTok, Instagram, WhatsApp, dan juga yang lainnya. Namun dengan derasnya informasi, kemampuan memilah informasi yang baik yang benar itu juga sangat penting. Dan kenapa? Dengan adanya literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan gawai atau mengakses internet, akan tetapi mencakup kemampuan yang pertama dalam mengidentifikasi informasi yang akurat. Mengidentifikasi informasi yang akurat itu seperti apa? Kita harus memilih dan memilah informasi seperti apa yang benar dan yang salah, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, mengevaluasi sumber berita. Jadi mengevaluasi sumber berita, jadi kita juga harus memilah dan memilih juga. Karena apa? Sumber berita itu terkadang ada yang hoax, penipuan. Kadang kita itu sudah melihat oh ya itu ternyata benar, dan akan tetapi menurut dalam pemilihan informasi itu juga terkadang ada yang hoax seperti itu. Dan yang ketiga, bersikap kritis terhadap konten di media sosial. Jadi mau konten seperti apapun, jika konten tersebut tidak baik menurut kita, jadi kita perlu mengomentari atau mengkritik video tersebut, mungkin seperti itu. Dan yang keempat, menghindari penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan. Dari yang atas tadi, dari 1 sampai ke atas, jadi penyebaran informasi yang hoax atau yang apa, jadi kita perlu diteliti kembali. Karena apa? Karena yang pertama itu bisa jadi nanti kita dalam penyebaran itu akan gak bakalan penting gitu loh, bukan gak bakalan penting, cuma dari informasi tersebut lebih baik kita memilah informasi itu harus benar, seperti itu. Poin yang kedua itu mengapa literasi digital itu sangat penting. Yang pertama, agar kita tidak mudah terpengaruh hoax. Untuk yang tadi yang sudah saya jelaskan, kita tidak boleh terpengaruh oleh hoax. Jadi intinya itu yang atas tadi. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan dan keamanan sosial. Di media sosial ini kerukunan dan keamanan itu kan sudah sangat penting, apalagi keamanan dalam pribadi profil kita sendiri juga. Jadi dalam memilih itu juga sudah sangat penting. Dan yang ketiga itu untuk melindungi diri dan keluarga dari penipuan online. Makanya setiap profil kita, kenapa itu terjaga? Karena itu penyebaran hoax itu sangat pesat. Karena apa? Langsung mereka itu yang bisa jadi hackers, intinya tuh seperti itu. Dan yang keempat, agar dapat mengambil keputusan dengan informasi yang benar. Informasi yang benar itu semisal kita nanti itu
dari berita-berita, mungkin seperti itu. Dari sumber-sumber berita terpercaya seperti apa? Nah, jadi kita tidak semua berita yang viral itu benar. Jadi kita harus mengenali media terpercaya yang bisa dijadikan rujukan, yaitu ada beberapa ciri media yang terpercaya. Yang pertama, memiliki identitas jelas, yang mana redaksi, entah alamat kantor, dan juga tim jurnalisnya. Dan yang kedua, terverifikasi secara publik. Misalnya seperti Centang Biru di Instagramnya, seperti kalian juga pasti tahu seperti artis-artis juga mereka kan ada yang Centang Biru. Meskipun iya seharusnya kita harus tahu dengan yang Centang Biru itu bahwa akun itu akun resmi dan juga akun asli mereka. Dan yang ketiga itu menyajikan berita faktual dan tidak memihak, seperti itu. Jadi contoh media terpercaya lokal yaitu seperti Radar Jember. Kalian tahu apa dengan media Radar Jember tersebut? Tidak tahu. Radar Jember itu adalah salah satu media lokal terpercaya di Kabupaten Jember. Dan juga media ini menyajikan berita-berita terkini seputar politik dan pemerintahan lokal. Yang kedua, informasi sosial dan budaya, dan juga berita klarifikasi anti hoax, dan juga agenda dan kejadian masyarakat Jember. Jadi berita-berita tersebut mereka sudah pilih dan pilih satu persatu, dan mereka memang tahu mana yang benar dan juga yang salah. Jadi kalian kalau memang cari radar berita atau berita tersebut, kalian itu cari di media Jember saja, karena media Jember ini juga sangat terpercaya oleh masyarakat Kabupaten Jember, mungkin seperti itu. Dan akun Instagram, akun resmi Radar Jember ini ada di yang Instagram yang mana _Radar Jember, dan juga di TikTok juga ada yang mana juga Radar Jember. Radar Jember menyajikan informasi yang terverifikasi, disertai sumber yang jelas, dan serta mengikuti prinsip jurnalistik profesional. Jadi mereka itu tidak semena-mena langsung, misal mereka itu mencari informasi itu tidak dengan tidak seolah-olah kayak ngeyel gitu loh intinya. Nah, seperti itu. Dan contoh konten dari Radar Jember itu yang pertama, informasi pemadaman listrik dari PLN. Mereka itu kenapa kok bisa mereka langsung tahu, misal ada ada informasi pemadam kebakaran tersebut. Jadi mereka itu dikasih tahu oleh masyarakat umum kalau semisal ada pemadaman tersebut. Dan yang kedua, klarifikasi isu hoax yang ramai di grup WhatsApp. Yang ketiga, liputan kegiatan budaya seperti Jember Fashion Carnival. Jadi mereka juga nggak semena-mena nanti intinya tuh mereka tuh sudah tahu dari masyarakat Jember bahwa bakalan ada informasi-informasi terkait yang sudah ada di Jember, mungkin seperti itu. Dan ketiga, peristiwa kecelakaan atau bencana lokal disertai data resmi dari kepolisian atau BPBD. Mungkin dari awal sampai akhir itu Radar Jember itu tidak ngeyel gitu loh. Intinya tuh mereka mencari informasi itu melewati masyarakat umum. Jadinya mereka itu tidak mengolah dengan hoax atau secara penipuan, mungkin seperti itu. Jadi tips menghadapi informasi digital yang pertama, periksa sumbernya. Mungkin apakah mereka berasal dari media terpercaya? Ya mungkin seperti Radar Jember tersebut. Jadi mereka ini sudah terpercaya karena apa? Karena ini kan kalau saya tahu Radar Jember nggak tahu ya antara Centang Biru atau enggak. Jadi memang dari masyarakat umum ini sudah sangat banyak yang percaya bahwasanya Radar Jember ini terpercaya oleh masyarakat Jember tersebut. Dan yang kedua, cetak tanggal berita, jangan sampai memberikan yang lama. Jadi kita melihat informasi itu dari tanggal juga. Oh, misal
tanggal ini dan 10 misal 10 Juli 2025, oh baru dari kemarinnya. Kalau sekarang kan ada yang setiap berita itu kan apa ya, kayak udah tahu jamnya berapa, misal udah ada ini kan udah tahu dari masyarakat yang udah kasih tahu informasi ke radar pers misal seperti itu. Dan yang ketiga, jangan mudah terpancing emosi. Karena apa? Judul yang provokatif biasanya bersifat menyesatkan. Setiap judul yang diberikan oleh setiap informasi terkadang itu kan menyesatkan, kadang oh ya gini tapi yang asli itu bukan gini gitu loh, seperti itu. Jadi dengan menjadi masyarakat yang melekat di literasi digital, kita bisa lebih bijak dalam menerima dan juga menyebarkan informasi. Dan juga kita mari biasakan membaca berita dari sumber yang jelas, mau itu dari Radar Jember, Kompas TV maupun yang lainnya. Jadi kita harus selalu cek kebenaran sebelum membagikan sesuatu yang benar, yang salah juga, mungkin seperti itu. Mungkin hanya ini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.